Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Arafi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. A. Penyebab berdirinya dinasti Bani Umayyah. Setelah perang Jamal selesai, Khalifah Ali bin Abi Thalib membawa pasukannya menuju Kufah. Ia kemudian mengutus Jafir bin Abdullah al-Bajid untuk menemui Muawiyah dengan membawa pesan agar Muawiyah membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menolak permintaan itu karena ia menginginkan kematian Utsman bin Affan diusut sampai tuntas. Mengetahui jawaban tersebut, Khalifah Ali kemudian mengarahkan pasukan untuk menyerang Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertempuran ini terjadi di Siffin tahun 657 Masehi. Dan maka dari itulah perang ini disebut dengan Perang Siffin. Akhirnya, pasukan Muawiyah mengajak gerakan damai dengan isyarat mengangkat Al-Quran di ujung tombak mereka. Akibat peristiwa itu, pihak Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mendukung keputusan Ali, itu berasal dari kaum Syiah. Dan yang kedua, golongan yang menolak keputusan Ali untuk berdamai dengan pasukan Muawiyah adalah dari kaum Khawarij. Setelah permintaan damai tersebut, kedua belah pihak melanjutkan perundingan damai di Daumatul Jandal. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Tahkim Daumatul Jandal. Dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Hasil dari perundingan tersebut adalah Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya dan yang berhak menuntut balas adalah Muawiyah. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sepakat diturunkan jabatannya masing-masing dan kekhalifahan diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Namun, Amr bin As melakukan siasat politik, yaitu tidak menurunkan Muawiyah dari kepemimpinannya, namun ia dibaiat sebagai pemimpin umat Islam. Posisi tersebut semakin kokoh setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh waktu subuh. Akhirnya, dinasti Umayyah resmi berdiri pada tahun 41 Hijriah atau tahun 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga 132 Hijriah atau 750 tahun Masehi atau berlangsung selama 90 tahun kekuasaannya. B. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Di dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam dari bentuk demokrasi mufakat ke monarki absolut atau turun-temurun. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah adalah mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota. Sebelum pengangkatan tersebut, pemerintah Muawiyah sangat stabil dan terkendali karena tidak banyak mendapatkan kritikan oleh pemuka dan tokoh umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Umayyah saat itu. Ya, saya akan menerangkan perkembangan dinasti Umayyah. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan.
Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan, mulai dari menjadi seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkan sebagai Amir Bahr yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel meskipun belum berhasil. Kebijakan-kebijakannya ialah mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid putranya sebagai putra mahkota, lalu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan Departemen Pencatatan, Diwanul Katam, mendirikan pelayanan pos, Diwanul Barid, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Shahibul Qarats, dan mendirikan kantor cap percetakan uang. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah kurang lebih selama 19 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, maka tampuk kepemimpinan diserahkan kepadanya. Lalu pada masa Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai khalifah ketiga yang besar dalam dinasti Bani Umayyah. Ia seorang yang takwa dan bersih serta adil. Pada masa inilah dinasti Bani Umayyah mencapai masa kejayaan. Ia banyak menghabiskan waktunya di Madinah, di kota di mana ia menjadi gubernur pada masa Al-Walid, untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya hadis. Sebelumnya, ia merupakan pejabat yang kaya akan ilmu dan harta. Namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi ilmu dan harta. Namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi orang yang zahid, sederhana, bekerja keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Ia bahkan mengembalikan sebagian besar hartanya berupa tanah dan perhiasan istrinya ke Baitul Mal. Umar wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih selama 2 tahun. Jasadnya dimakamkan di Dair Simor dekat Hims. Berikut ini kebijakan yang terkenal selama masa-masa kepemimpinannya, yaitu secara resmi ia memerintahkan pengumpulan hadis, lalu ia mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij, lalu menaikkan gaji para gubernurnya, lalu memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin, lalu memperbarui dinas pos, dan menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang Arab, sehingga mengembalikan kepada kesatuan Muslim yang universal. Ia mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam yang baru. Sekian, terima kasih. Poin yang selanjutnya yakni kondisi kejayaan dinasti Bani Umayyah secara umum. Pada masa dinasti Umayyah berkuasa, banyak sekali keberhasilan yang dicapai, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan yang terakhir dalam bidang arsitektur. Yang pertama dalam bidang politik. Di sini khalifah tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan sekretaris-sekretarisnya. Yang pertama sekretaris yang mengurusi bagian surat menyurat atau Katib al-Rasail. Yang kedua sekretaris yang mengurusi bagian ketentaraan atau Katib al-Jun. Yang ketiga sekretaris bagian keamanan dan ketertiban umum atau Katib al-Syurutah. Yang keempat sekretaris yang mengurusi bagian peradilan, Katib al-Qadhi. Dan yang terakhir yakni sekretaris yang mengurusi bagian keuangan dan perpajakan, yakni Katib al-Kharaj.
Yang kedua, dalam bidang ekonomi, di sini Khalifah Abdul Malik berhasil melakukan pembenahan dalam administrasi pemerintahan dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang ketiga yakni dalam bidang budaya. Di sini pada masa ini orang-orang Arab itu menganggap dirinya itu lebih mulia dari bangsa yang lain dan menyebut dirinya itu dengan sebutan al-khamra. Terus yang keempat yakni dalam bidang ilmu pengetahuan. Adapun pusat kota ilmu pengetahuan yakni kota Kufah dan Basrah yang sekarang dikenal dengan kota Irak. Adapun beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah ini diantaranya yakni pengembangan bahasa Arab, yang kedua ilmu qiraat, yang ketiga ilmu tafsir, yang keempat ilmu hadis, yang kelima ilmu nahwu, yang keenam ilmu geografi, yang ketujuh ilmu tarikh, dan yang terakhir yakni usaha penerjemahan. Kembang pada masa dinasti Umayyah ini meliputi seni ukir, seni pahat, dan seni lukis. Pelukis pada masa dinasti Umayyah ini disebut dengan musyawirun. Untuk lagu dan nyanyian ini sudah berkembang pada masa pra-Islam, seperti lagu tentang kemenangan, perang, keagamaan, dan cinta. Yang terakhir yakni dalam bidang arsitektur. Pada bidang arsitektur ini dinasti Umayyah berkembang pada saat Tariq bin Ziyad itu menaklukkan Spanyol. Buktinya yakni adanya kubah batu Masjidil Aqsa yang biasa disebut dengan Dome of the Rock atau kubah Asyakar yang berada di Yerusalem. Kemudian yang terakhir yakni pembahasan tentang keruntuhan dan kemunduran dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yakni sistem pemilihan khalifah menurut jalur keturunan atau monarki absolut. Kemudian adanya kelompok-kelompok yang tidak puas akan kepemimpinannya Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan Mawali. Kemudian yakni adanya moral yang rendah dari khalifah seperti suka minum-minuman keras dan gaya hidup mewah di kalangan keluarga istana. Dan yang keempat yakni munculnya gerakan yang dipelopori oleh Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini didukung penuh oleh Bani Hashim dan kaum Syiah serta kaum Mawali yang diduakan pada saat pemerintahan Bani Umayyah.